Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas CAC dan LTV ya. Ini pertama kita bahas tentang CAC dulu. Jadi nanti ada tiga modul terpisah, tiga atau dua lah, tentang CAC, LTV dan perbandingan antara CAC dan LTV rasio ya. Apa ini CAC dan LTV? Jadi ketika kita sedang membangun sebuah bisnis, sebuah usaha, entah itu kalian usaha online, usaha offline, entah bikin startup atau perusahaan konvensional, pasti kalian akan menemukan metrik yang bernama CAC dan LTV. Ini metrik yang sangat penting karena ini berhubungan dengan efektivitas dari promosi kita ya. Oke, konteksnya dalam usaha kita, dalam bisnis, untuk materi kuliah ini ya, jadi analisis bisnis digital, konteksnya adalah ketika seseorang bikin startup ya, terus dia katakanlah startupnya itu game. Supaya valuasinya naik, maka dia membutuhkan banyak member, banyak player di game tersebut. Katakanlah gamenya seperti Mobile Legends lah. Artinya kita membutuhkan player, orang-orang yang bermain di game tersebut. Oke, gimana cara mendapatkan orang-orang yang bermain di game tersebut? Ya salah satunya menggunakan promosi apapun. Jadi bisa iklan, bisa lewat influencer, bayar youtuber gitu, semuanya itu termasuk promosi. Nah, CAC atau Customer Acquisition Cost adalah biaya yang dibutuhkan untuk mengakuisisi customer, biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelanggan. Maka rumusnya adalah ya biaya promosi dibagi jumlah pelanggan yang diakuisisi gitu. Oke. Maksudnya gini, semisal tadi perusahaan game tadi melakukan promosi, terus dia didapatkan, dia biaya promosinya adalah 10 juta dalam satu bulan, terus dia mendapatkan 1000 pelanggan dalam satu bulan tersebut, maka CAC-nya adalah 10 juta dibagi 1000 itu jumlah pelanggan yang diakuisisi atau yang didapatkan. Jadi totalnya adalah 10.000 biaya CAC-nya. Jadi untuk mendapatkan satu pelanggan, perusahaan kita cukup mengeluarkan biaya sebesar 10.000 gitu. Ya ini jadi penting ketika nanti misalnya ketemu investor atau orang-orang yang akan invest ke startup kita misalnya ya, atau usaha kita. Mereka akan bertanya berapa CAC-nya ketika kita udah sampai di level early stage ya. Diingat lagi early stage itu apa. Ketika udah di level early stage misalnya, akan ditanya ini berapa kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu pelanggan. Kalau misalnya terlalu gede banget, terus nggak sebanding dengan LTV-nya misalnya gitu, ya dia akan mundur gitu. Wah ini nggak sehat nih perusahaannya gitu. Ataupun perusahaan konvensional lah, katakanlah kalian punya bisnis makanan atau bisnis jual beli sayur, misalnya melakukan kegiatan promosi, itu harus dicatat promosinya ada berapa yang dikeluarkan untuk melakukan promosi, kemudian dari rentang waktu tersebut berapa jumlah pelanggan yang diakuisisi. Itu akan menjadi sangat penting ya, karena nanti misalnya CAC-nya 10.000 ya, nanti ke depannya kita bisa ketimbang saya susah-susah nyari pelanggan baru ya, susah-susah nyari pelanggan baru dengan promosi dan lain-lain, mendingan saya nawarkan pelanggan saya buat promosiin ke calon customer lain. Misalnya saya punya pelanggan Wulan gitu, misalnya Wulan adalah pelanggan saya, maka ketimbang saya nyari susah-susah promosi, mendingan saya bilang ke Wulan, mau nggak kamu bilang ke tetangga promosiin sebelah saya nih, nanti kamu tak kasih 10.000 gitu, atau kamu tak kasih 5.000 gitu, dikasih 5.000 lah misalnya gitu, karena tadi biaya CAC-nya adalah 10.000. Kalau Wulan mau terus dia mempromosikan, artinya kita sudah melakukan promosi yang jauh lebih murah gitu.
jauh lebih murah, apalagi dan lebih efektif karena yang ngomong adalah Wulan, ngomongnya ke tetangga sendiri gitu. Wulan dapat 5.000, kita menghemat 5.000 karena biasanya kita ngeluarkan 10.000 eh, untuk mendapatkan satu pelanggan. Ini cuma 5.000 doang gitu. Murah sekali kan, setengahnya gitu. Jadi ini pentingnya di situ. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Untuk menghitungnya kita perlu namanya periodenya. Periode itu maksudnya rentang waktu di mana kita melakukan promosi. Apakah kita akan melakukan promosi yang diukur adalah dalam rentang waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun gitu. Biasanya ya ada kalau kayak gini, biasanya di mingguan terus sama bulanan gitu ya. Untuk melihat efektivitasnya. Katakanlah bicara 1 bulan, kita tentukan 1 bulan gitu. Oke, itu periode pengukurannya. Kemudian kita harus menghitung total cost. Selama 1 bulan sudah mengeluarkan biaya promosi itu berapa gitu. Biaya promosi di sini itu sudah termasuk biaya iklan ya, untuk bayar influencer, misalnya untuk iklan di Facebook, di Google, terus endorse, paid promote gitu. Terus biaya kalau misalnya ada sales, misalnya kita punya karyawan sales, terus setiap pelanggan mereka mendapatkan komisi 5.000 misalnya. Maka itu dimasukkan ke dalam biaya promosi. Atau perangkat tools, misalnya saya punya tools untuk bikin, saya punya tools yang berlangganan ya, tools berbayar untuk bikin konten misalnya. Itu juga termasuk ke dalam biaya promosi. Bahkan beberapa perusahaan memasukkan gaji dari gaji dari sales dan marketing itu ke dalam cost ini, ke dalam biaya promosi gitu. Jadi itu ya, pembentuk promosi itu ya rata-rata ya seperti itulah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan promosinya. Kemudian menghitung jumlah yang diakuisisi. Jumlah di sini maksudnya jumlah pelanggan, jumlah pengguna suatu aplikasi misalnya, jumlah player suatu misalnya aplikasi game. Nah, itu adalah jumlah yang diakuisisi. Ada berapa yang dalam rentang waktu tersebut, dalam masa promosi, katakanlah kita mengeluarkan budget 10 juta, berapa jumlah yang berhasil kita dapatkan, jumlah pelanggan yang berhasil kita dapatkan. Baru kita bisa dihitung. Nah, misalnya kayak gini. Perusahaan ABC melakukan promosi dalam rentang waktu 1 tahun dengan biaya promosi sebesar 10 juta per bulan. Dan dalam rentang 1 tahun tersebut, perusahaan ABC menghasilkan 12.000 pelanggan baru. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu pelanggannya? Maka rumusnya adalah CAC adalah 10 juta dikali 12, karena tadi 10 juta adalah biaya per bulan ya. 10 juta dikali 12. 12 itu adalah bulannya ya. Kemudian dibagi 12.000. 12.000 di sini adalah pelanggan baru. Maka biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu pelanggan, perusahaan ABC cukup mengeluarkan biaya 10.000. Nah, dari sini dia akan berpikir bahwa katakanlah misalnya 10.000 ini termasuk murah, maka dia akan terus melakukan cara promosi yang sama gitu. Oke, cara promosi kayak gini ternyata efektif loh. Ya udah kita teruskan aja gitu, karena dengan cara promosi seperti ini kita cukup mengeluarkan budget 10.000 per pelanggan. Itu sangat murah sekali gitu menurut mereka gitu. Tapi ketika di lain sisi misalnya menurut mereka itu mahal, mereka akan berpikir, oh ini terlalu mahal nih, ini kalau kayak gini terus kita akan boncos gitu. Mereka akan berpikir, ya udah kita evaluasi gimana cara promosi yang lebih efektif supaya bisa menekan CAC ini gitu. Jadi gitu ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi dari CAC adalah 1. Biaya pemasaran dan iklan. Jelas ya, kalau biaya pemasaran dan iklan semakin mahal ya otomatis CAC-nya akan makin tinggi. Kemudian upah dan biaya tenaga penjualan, misalnya kalian punya salesnya komisinya gede banget. Contohnya tadi biayanya 10.000 gitu ya. Terus ternyata di dalamnya ada komisinya 5.000 loh. Berarti ini setengah sendiri nih. Gimana cara setengah sendiri dari biaya pelanggan tersebut? Gimana caranya biar yang biaya komisi ini bisa ditekan gitu? Apa yang harus kita lakukan misalnya gitu? Oke, kemudian alat dan teknologi. Kita pakai tools apa aja sih yang bisa yang yang kita berbayar setiap bulan gitu? Kalau misalnya ternyata toolsnya ini terlalu mahal ya buat kita pakai gitu, bisa nggak sih kalau misalnya untuk menekannya terus kita bikin sendiri aja gitu. Nah misalnya gitu ya, atau ternyata
tools ini nggak yang terlalu berguna banget, yaudah kita tahun depan kita nggak usah pakai gitu misalnya. Nah, yang terakhir ada retensi pelanggan dan churn rate. Retensi pelanggan itu atau customer retention. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya ya. Di customer retention dan churn rate. Ini juga salah satu indikator penting buat para pelaku usaha. Customer retention adalah berapa jumlah pelanggan yang bertahan. Churn rate adalah rate ya, atau persentase pelanggan yang keluar atau enggak jadi pelanggan kita lagi gitu. Oke. Pertama kita bahas tentang customer retention. Kenapa kita harus aware dengan customer retention? Customer retention tadi yang saya bilang adalah jumlah pelanggan yang bertahan. Ada berapa sih rate-nya pelanggan yang bertahan itu? Kenapa jadi penting? Karena satu ya, mengurangi biaya pemasaran. Ini yang salah dari para pelaku usaha adalah termasuk saya dulu ya. Saya dulu ketika ngiklan juga salah, kayak fokusnya adalah ke pelanggan-pelanggan yang baru gitu. Fokusnya adalah mencari pelanggan baru terus. Tapi secara statistik biaya yang dikeluarkan untuk mencari pelanggan baru itu 3-5 kali lebih mahal ketimbang biaya untuk mempertahankan pelanggan gitu. Nah, di situ. Makanya ini kayak yang sering banyak orang jadi blank spot ya di sini ya. Fokusnya nyari pelanggan baru terus, tapi pelanggan lamanya itu dibiarin gitu, nggak dibina. Nah, itu. Jadi kita harus justru fokus pertama di gimana caranya biar pelanggan itu betah dengan produk kita. Kalau misalnya kita startup katakanlah aplikasi, gimana caranya biar pelanggan pakai aplikasi kita terus, biar pelanggan itu nggak kabur ke aplikasi lain. Nah, jadi itu mengurangi biaya pemasaran. Untuk mengurangi biaya pemasaran, kalian perhatikan di aplikasi-aplikasi apapun, pasti mereka sering menawarkan diskon, promo, voucher. Kalau misalnya aplikasi game kayak Mobile Legends ya ada diskon, ada menawarkan event-event tertentu gitu. Itu tuh biar kita nggak kabur gitu. Misalnya di Tokopedia, kalau dulu cuma menawarkan jual beli barang aja, tapi lama-kelamaan muncul produk-produk baru. Contohnya kita bisa bayar BPJS, bisa bayar listrik, bisa bayar air lewat Tokopedia, bisa beli pulsa lewat Tokopedia. Itu biar pelanggan yang pakai aplikasi Tokopedia itu nggak kabur gitu. Jadi mereka pakai itu terus karena udah all in one, di situ ada semua gitu. Yang kedua pentingnya adalah kita meningkatkan rekomendasi dari pelanggan. Ketika pelanggan itu betah dengan produk kita, suka dengan produk kita, mereka akan kecenderungannya akan melakukan rekomendasi ke pelanggan lain. Nah, ini nanti akan jadi salah satu corong pemasaran ya akhirnya ya. Jadi dia merekomendasikan ke tetangganya, ke saudaranya gitu. Misalnya kita punya produk skincare, misalnya kita punya produk aplikasi game kayak Mobile Legends misalnya. Ya kita misalnya Mobile Legends karena suka, nanti kan merekomendasikan ke temen, main ini bareng-bareng asik gitu. Nah, itu kan meningkatkan rekomendasi. Yang ketiga, pelanggan yang bertahan itu meningkatkan reputasi bisnis. Karena artinya kita punya produk yang baik gitu, good product gitu. Dan selalu ya yang namanya bisnis, saya selalu sering menekankan yang membuat sesuatu atau produk kita menjadi bisnis adalah repeat order. Repeat order ini bisa diartikan sebagai pembelian kembali, bisa diartikan sebagai penggunaan kembali gitu. Apa artinya kalau kita punya aplikasi yang wah, yang baik lah, yang bagus, tapi ternyata nggak menghasilkan, tapi orang ternyata cabut gitu. Ada yang kurang misalnya gitu ya. Ternyata orang nggak pakai aplikasi kita lagi. Kita punya suatu produk, orang beli cuma satu kali gitu, besoknya nggak beli-beli lagi, kapok entah atau apa dengan alasan apa gitu. Itu akhirnya nggak akan bagus buat bisnis kita gitu, bahkan cenderung akan collapse pasti kalau misalnya nggak ada repeat order ya. Kemudian 4 ya, pasti meningkatkan pendapatan bisnis. Pelanggan yang selalu membeli
produk kita terus, itu jelas meningkatkan pendapatan bisnis tanpa kita melakukan promosi yang berulang-ulang gitu. Jadi di sini poinnya adalah customer retention itu kita harus aware bahwa sangat penting menjaga hubungan baik dengan pelanggan-pelanggan kita gitu. Mau produk apapun, mau kalian produknya produk online, produk offline, kalian punya produk makanan, punya produk skincare, punya produk aplikasi, itu semuanya penting untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Ada banyak tools yang bisa ngebantu ya. Toolsnya namanya CRM atau Customer Relationship Management. Itu tapi lebih cenderung cocok buat online sih. Kalau kalian misalnya punya usaha online gitu. Itu nanti kita akan bahas di semester depan kayaknya di e-marketing deh. Kemudian yang kedua ada churn rate. Churn rate adalah tingkat pelanggan yang meninggalkan produk kita. Meninggalkan itu dalam arti enggak bisa tidak membeli produk kita lagi, atau bisa tidak menggunakan produk kita lagi, atau ketika produk kita aplikasi misalnya menguninstall aplikasi kita gitu. Itu ada churn rate yang dihitung. Misalnya dari 10.000 pelanggan, berapa yang menguninstall produk kita, berapa yang dalam rentang 1 tahun mereka cuma beli satu kali aja gitu. Itu artinya dia meninggalkan kita gitu. Misalnya dia skincare, produk kita skincare ya. Estimasi skincare habis adalah 1 bulan. 1 bulan. Maka ketika misalnya dia beli, customer kita beli di bulan Januari, harusnya tanggal 1 Januari ya misalnya, harusnya dia akan habis tanggal 1 Februari. Nah, kalau dalam rentang Februari tersebut dia nggak beli produk kita lagi, maka itu artinya dia udah meninggalkan itu, nggak beli lagi, nggak puas dengan produk kita. Itu bisa dimasukkan dalam churn rate. Jadi untuk mengatasi ini ya selalu sebenarnya nyambung dengan yang customer retention ya. Untuk mengatasi churn rate ya kita harus meningkatkan kualitas produk dan layanan kita. Ya. Jadi ya selalu ya saya selalu menekankan juga bahwa good product itu selalu akan bisa memarketingkan dirinya sendiri. Jadi tingkatkan kualitas produk dan layanan, dan 2 pasti selalu jaga hubungan baik dengan pelanggan. Oke. Churn rate ini imbasnya adalah nanti ke CAC ya. Makanya kalau para investor itu sering bertanya misalnya ke aplikasi gitu ya, ke owner aplikasi atau startup, berapa churn rate-nya gitu, tingkat pelanggan yang kabur, tingkat user yang nggak bermain lagi di aplikasi game kamu gitu misalnya gitu, berapa tingkat user yang uninstall produk aplikasi kamu, marketplace kamu misalnya gitu. Itu pasti akan ditanyakan gitu. Oke, saya kasih gambaran betapa pentingnya churn rate ini, betapa pentingnya buat kita untuk menurunkan tingkat churn rate. Ini soalnya masih sama ya, dalam rentang 1 tahun tersebut perusahaan ABC menghasilkan 12.000 pelanggan, tapi setelah dihitung ternyata churn rate-nya adalah 10%. Maka berapa biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 pelanggan? Kalau tadi sebelum ada churn rate, biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 pelanggan itu 10.000. Nah, kalau misalnya ada churn rate 10%, maka 10 juta dikali 12, ini adalah biaya promosinya, dibagi 12.000 pelanggan yang sebelum ada churn rate. Nah, terus dikurangi 12.000 dikali 10%, alias biaya yang jumlah pelanggan yang tidak membeli lagi atau tidak menggunakan aplikasi kita lagi. Ada 1.200. Maka ada 10.800 ya. Berarti 12.000 dikurangi 1.200 sama dengan 10.800. CAC-nya adalah 11.100 lah. Nah, angkanya kan mungkin kalian akan mikir bahwa dari 10.000 ke 11.000 ini 1.000 doang gitu. Kesannya kan segitu kan, 1.000 doang. Tapi 1.000 ini adalah 10% dari 10.000. 1.000 ini adalah 10% dari 10.000. Artinya peningkatan biaya sebesar 10% itu luar biasa besar apabila dikalikan dengan angka yang besar gitu. Jangan dikira 1.000 ini receh gitu. Receh kalau misalnya cuma masuk ke kantong kita gitu. Tapi kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan besar, angka 1.000 ini luar biasa gede gitu. Kalau kalian nanti belajar di akuntansi atau di perhitungannya gitu ya, kalian coba perhatiin ya. Misalnya penghematan sebesar 400 perak aja gitu, itu udah bisa bikin kita leluasa melakukan promosi gitu. Maksudnya dalam arti misalnya gini, kita produknya untuk masukkan produk kita
biasanya pesan ke pabrik 20 juta gitu. Ternyata dari pabrik karena kita pesannya banyak, kita dapat persentase diskon itu cuma 4%. 4% doang gitu. 4% itu gede banget sih, 2% lah, 2% doang. Ternyata 2% itu dari 20 juta udah merupakan angka yang gede. Dari situ nanti bisa sisa uangnya yang 2% itu bisa buat biaya promosi dan lain-lain, atau bisa buat voucher untuk pelanggan dan lain-lain. Jadi angka 1000 seperti ini itu bukan angka yang kecil ya. Mungkin kita lihatnya kayak cuma 1000 doang gitu. Enggak, itu jumlah yang gede banget ini 1000 itu. Makanya diusahakan tundanya itu kecil, 2% itu maksimal. Oke, untuk materi CAC sampai di sini dulu. Untuk materi CLV nanti akan saya bikin di video selanjutnya ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.